Halo Sobat USJ, balik lagi sama aku Rara. Hari ini kita lagi ada di salah satu proyeknya USJ yang ada di kota Mojokerto. Pagar gerbang rumah ini menggunakan bahan besi. Kenapa sih kok modelnya dibuat vertikal nggak horizontal aja? Itu ada penyebabnya loh teman-teman. Dibuat berdiri gini meminimalisir terjadinya kemalingan. Sedangkan kalau posisi tidur kan maling itu bisa manja. Sekarang kita masuk ke area teras. Di bagian kiri kanan depan ini teman-teman bisa langsung lihat ada tri-dual panel. Di bawah tri-dual panel ini ada lampu sorot. Lampu sorot ini juga berfungsi biar kita tuh langsung tertuju ke tri-dual panel dengan motif ini. Nah, di bagian teras ini kan cukup luas. Jadi di bagian teras ini teman-teman bisa gunain sebagai parkir mobil atau sepeda motor. Di bagian bawahnya sendiri untuk alasnya kita pakai bahan yang kasar biar nggak selip atau licin. Nah, masuk ke area ruang tamu atau ruang utama. Di bagian bawahnya ini ada tangga. Sedangkan di bagian bawah tangganya ini di sela-selanya ada lampu LED-nya. Sehingga kita tuh bisa fokus ke tangganya. Tangga yang sangat cantik. Di bagian pintunya sendiri ini sangat spesial karena menggunakan bahan jati dengan tinggi yang sangat tinggi dan menggunakan motif lurik. Nah, setelah masuk ke area ruang tamu, di bagian atas itu ada plafon. Plafonnya kita menggunakan model up ceiling. Model up ceiling ini bisa memberi kesan ruangan terlihat lebih tinggi. Dan di bagian atasnya itu kita pakai bahan PVC bermotif kayu. Di area tengah ruangan ini ada lampu gantung berbentuk bola. Di bagian dinding ini ada wall molding. Wall moldingnya dibentuk kotak-kotak, memberikan kesan mewah di bagian dindingnya. Lantainya menggunakan granit dengan ukuran 60 x 60. Hampir di seluruh ruangan di rumah ini menggunakan granit dengan ukuran 60 x 60. Lalu kita masuk ke sini. Untuk memberikan sirkulasi udara yang baik, di bagian kanan sini ada kolam ikan. Nah, ada yang lebih spesial lagi karena di bagian atas kolam ikan ini ada sliding canopy. Salah satu fungsi dari canopy sliding adalah agar memberikan sirkulasi udara yang baik dan memberikan sinar matahari untuk rumah ini. Di bagian bawah tangga ini ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini cukup minimalis ya teman-teman. Di bagian dalamnya ini dikasih space untuk menaruh sabun. Bukan hanya sebagai tempat taruh sabun, di bagian dalamnya juga ada lampu LED untuk menyorot skincare atau body care kalian. Di sini ukurannya sangat minimalis dan cocok untuk ditaruh di bawah tangga. Masuk ke area dapur. Area dapurnya ini nyambung ke bagian kolam. Jadi nanti teman-teman setelah masak mau makan itu bisa makan dengan pemandangan kolam. Teman-teman notice ya, di sebelah sisi kolam ini kita pakai bahan batu alam. Di bagian tengahnya ada 3D wall panel, disoroti lampu taman agar 3D wall panelnya itu terlihat menyala. Di bagian paling belakang rumah ada laundry room. Nah, di sini laundry roomnya ada space cukup besar dan nyambung ke area kamar sebelah sini. Jadi ketika pemilik rumah keluar dari kamar mau langsung ke laundry room itu bisa lewat akses jendela ini. Di lantai 1 ini ada 2 kamar tidur di bagian belakang tadi sama di bagian paling depan.
Di bagian paling depan ini ada jendela yang kita bisa lihat akses ke bagian depan teras. Jadi teman-teman bisa lihat kendaraannya itu masih ada atau enggak, ada tamu atau enggak. Di bagian atas ini ada plafon. Plafonnya sendiri kita pakai model drop ceiling. Kalau yang ruang tamu tadi kan kita pakai model up ceiling, yang di bagian kamar kita pakai model drop ceiling. Kita naik ke lantai 2. Untuk tangganya sendiri rollingnya ini pakai bahan stainless dan kacanya pakai kaca temper. Teman-teman perlu lihat di bagian ujung anak tangganya ini ada garis-garisnya yang agak cekung. Itu fungsinya biar teman-teman nggak kepleset, nggak licin gitu ya. Kita naik ke lantai 2. Setelah kita naik tangga, teman-teman akan notice dengan lampu gantung yang ada di belakang ini. Jadi lampu gantung ini pas ada di atas tangga dengan warna coklat. Lampunya menggunakan warna warm white. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Di bagian atas sendiri itu ada kanopi sliding. Jadi fungsi kanopi sliding selain agar udara sirkulasinya masuk secara baik dan benar, salah satu fungsinya itu sebagai cahaya, yaitu sebagai percahayaan. Jadi cahaya matahari bisa masuk dan menyinari rumah ini. Kita kan tadi ngomongin kanopi sliding terus. Cara buka kanopi sliding itu gimana sih? Nah, ini adalah alat untuk membuka kanopi sliding. Jadi tinggal di roll terus itu maka kanopi slidingnya akan terbuka. Kalau mau nutup tinggal ditutup. Nah, tadi kan di bagian dalam itu ada roster. Roster itu juga punya fungsi untuk menyaring sirkulasi udara masuk ke area sini. Kan di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur di bagian belakang sama di bagian depan. Di sebelah kamar belakang ada kamar mandi. Kamar kedua di lantai 2 ini ada di bagian depan. Untuk kamar kedua ini mempunyai akses jendela yang cukup besar, cukup luas dan bisa langsung menuju ke balkon. Untuk pegangan balkon sendiri ini kita pakai bahan stainless dan kaca temper ya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir karena kaca temper dan stainless ini sangat kuat dan dipastikan safety. Plafon di lantai 2 menggunakan bahan PVC dengan motif kayu dan pencahayaannya menggunakan lampu downlight. Ikonik dari rumah ini adalah si plat besi yang berwarna emas dengan motif daun yang menggunakan metode laser. Jadi teman-teman kalau lihat dari kejauhan itu langsung fokus ke plat besi ini. Karena di bagian kiri kanannya itu udah ada lampu LED-nya, jadi kalau malam hari pasti terlihat dari kejauhan. Jadi itu tadi adalah review kita, yaitu nge-review rumah 2 lantai yang ada di Mojokerto. Jadi teman-teman kalau lagi mau bangun rumah, cari kontraktor terpercaya, langsung hubungi USJ Kontraktor, kontraktor paling amanah, paling terpercaya. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru kita. Bye!